Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafidzatul Khairi dengan NIM 12130200139. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang politik hukum ekonomi syariah yang terdiri dari beberapa subbab. Pertama, konsep dasar politik hukum. Dalam bahasa Belanda, hukum politik dikenal dengan sebutan Rechtspolitik yang memiliki beberapa pengertian dari beberapa ahli, yang salah satunya adalah dari Surjono Soekarno, yang mengatakan bahwa hukum politik itu memilih dan menetapkan nilai-nilai, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum politik adalah aktivitas penetapan suatu hukum. Selanjutnya, politik hukum ekonomi syariah memiliki beberapa ruang lingkup. Yang pertama, nilai-nilai dan aspirasi. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Yang ketiga, penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, penetapan undang-undang. Yang kelima, faktor-faktor politik hukum. Yang keenam, pelaksanaan politik hukum. Lain dari itu, politik hukum juga memiliki batasan-batasan. Di antaranya, 1. Ruang gerak politik hukum suatu negara. Yang kedua, politik hukum, kekuasaan, dan warga. Yang ketiga, lembaga-lembaga yang berwenang. Politik hukum juga memiliki hubungan dengan ilmu lainnya seperti ilmu hukum, ilmu tata negara, hukum administrasi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan masih banyak lagi. Lalu, apakah politik hukum itu termasuk pengetahuan ataukah ilmu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang apa itu pengetahuan dan pengertian dari ilmu. Pengetahuan adalah apa yang diketahui melalui panca indera, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Dalam ilmu filsafat, sistematis yang dimaksud terbagi menjadi 3, yaitu ontologis, yang dapat didefinisikan atau dapat dimaknai, sedangkan epistemologi, yaitu pengetahuan tersebut memiliki metode atau pendekatan dalam aktivitas pembelajaran, sedangkan aksiologi yaitu kegunaan atau manfaat. Pada subbab kedua, yaitu tentang relasi politik dan hukum, menurut John Austin yang memiliki aliran positivisme, hukum adalah tergantung kepada siapa yang memberikan perintah terkait dengan kebijakan hukum. Sedangkan menurut Hans Kelsen dan Hart mengatakan bahwa hukum dan politik tidak ada hubungan. Lalu ia juga berkata bahwa hukum adalah terlepas dari kenyataannya seperti apa. Lalu menurut Stephen Torrey, hukum itu faktual. Apa yang ada pada saat itu harus dirumuskan kembali agar tercapainya cita-cita hukum. Sedangkan menurut Daniel, politiklah yang mengendalikan segalanya. Sedangkan hukum dapat diubah atau dibentuk sesuai dengan politik pada saat itu. Beliau juga mendefinisikan kekuasaan sebagai titik berat, dan beberapa ahli lainnya juga memiliki pendapat yang berbeda-beda, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut simbiosis mutualisme, hukum dan politik itu memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan. Pada subbab ketiga, yaitu membahas tentang sejarah politik hukum. Menurut Imam Shawkani dan Ahsin Toheri, latar belakang dari disiplin politik itu karena adanya ketidakkuasaan teori sin dan sejarah hukum terhadap mode pendekatan hukum selama ini. Dari aspek sejarah, dapat dilihat bahwa hukum sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Menurut analisis Cipto Raharjo, yaitu pada abad 19 di Eropa dan Amerika, ia mengatakan bahwa hukum perdata sangat berkembang pada saat itu. Pada saat itu, orang-orang sudah merasa cukup dengan hukum karena sudah independen dan otonom. Namun, dalam pemikiran Cipto Raharjo, hukum tidak dapat dikatakan independen dan otonom hingga saat ini karena perkembangan yang terjadi pada masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Donald memiliki pemikiran yang sama dengan Cipto Raharjo, namun terdapat perbedaan situasi. Pandangannya ialah hukum harus memiliki relasi yang kuat dengan entitas hukum agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Menurut Purnomo, keberadaan politik hukum dapat dilihat dari 2 klasifikasi Apeldoorn, yaitu seni dan keterampilan.
Sehingga politik hukum sudah ada sejak Apeldoorn, tapi masih secara implisif. Subbab keempat yaitu tentang politik hukum Islam. Di dalam buku Ibnu Taimiyah, istilah politik hukum Islam ialah asasiyah asy-syariah yang diaplikasikan dari al-maslahah al-mursalah. Di dalam buku tersebut terdapat integrasi politik dan hukum yang tidak dapat dipisahkan. Ada 4 pemikiran di dalam buku tersebut. Yang pertama, kosmopolitanisme, yaitu Islam haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam, karena memiliki kepentingan seperti keadilan, kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Yang kedua yaitu doktrin kekhalifahan. Diambil dari sumber Al-Quran dan hadis, pada doktrin ini memutuskan bahwa terdapat anti perbuatan syirik, bid'ah, pengkultusan seseorang, dan lain-lain. Yang ketiga, institusi negara. Terdapat beberapa macam. Yang pertama, sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai pengelola umat. Yang kedua, pentingnya institusi untuk mencapai keadilan. Yang ketiga, dibutuhkan juga kerjasama agar terbentuk negara yang baik dan hukum yang baik. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan. Teoriksnya adalah amanat dari Tuhan agar dapat melindungi dan menegakkan keadilan bagi umatnya. Selanjutnya yaitu prinsip hukum Islam. Ada beberapa prinsip hukum Islam, diantaranya tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, kebebasan, persamaan, at-ta'awun, dan toleransi. Asas hukum Islam terdiri atas beberapa bentuk. Yang pertama, asas nafyul haraji. Yang kedua, asas khilatul taklif. Yang ketiga, asas tadaruj. Yang keempat, asas kemanusiaan. Yang kelima, asas keadilan. Yang keenam, asas estetika. Yang ketujuh, asas urf. Dan yang terakhir, asas syara menjadi zatih Islam. Subbab yang kelima yaitu tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, fakultif. Fakultif itu adalah hukum yang mengatur. Secara a priori, tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Contohnya terdapat pada pasal 19 KUH Perdata. Yang kedua yaitu imperatif. Imperatif di sini adalah hukum yang bersifat memaksa, harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Yang ketiga yaitu represif. Represif adalah peraturan yang keras dan terperinci sehingga terciptanya ketertiban dan keputusan tanpa syarat. Represif juga memiliki kebebasan bertindak, maka dari itu persetujuan sama dengan keputusan, sedangkan kritik sama juga dengan ketidaksetiaan. Subbab keenam yaitu tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum yang bagian kedua. Yang pertama, ada progresif, yaitu mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, lalu memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan negara. Selanjutnya, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan ketentraman atau kebahagiaan, lalu bergerak dalam proses perubahan atau menegakkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, mendorong peran publik. Dan yang terakhir yaitu membangun negara hukum yang berhati murni. Selanjutnya otonom, yang memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Yang kedua, dibuat teliti dengan ikatan penuh. Yang ketiga, diskresi dibatasi. Yang keempat, penyerahan wewenang secara rumit sehingga pemaksaan dapat dilakukan. Yang kelima, partisipasi masih dibatasi prosedur yang mapan. Sifat yang terakhir yaitu responsif, di mana memiliki bagian yang pertama, di bawah asas hukum dan kebijakan. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang subjektif. Yang ketiga, diskresi diperluas. Yang keempat, menghindari pemaksaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, materi dari subbab pertama hingga subbab terakhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.